Malam semakin larut. Malam sudah larut dan Alika masih berada di kantor. Tinggal satu buku lagi yang belum selesai ia baca. Alika, lelah sekali. Bos arogan itu benar-benar sialan. Tidak mau memberiku jeda istirahat sama sekali. Alika mengambil buku terakhir kemudian membacanya. Ia melirik jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Alika, ya Tuhan. Aku lupa menelpon Miska. Miska adalah adik Alika yang masih kelas 6 SD. Alika bergegas mengambil ponsel di dalam tas untuk mengabari hari ini ia pulang malam. Call Miska. Namun sang adik di seberang sana tak kunjung mengangkat teleponnya. Alika, dasar bodoh. Ini, kan sudah malam. Pasti Miska sudah tidur jam segini. Alika kembali membaca buku agar dapat segera pulang jam 12 malam nanti. Dan tepat jam 12.00, Alika sudah berhasil membaca semua buku yang Morgan berikan kepadanya. Alika, akhirnya selesai juga. Meskipun tidak dihafal semua. Yang penting aku tahu poin-poin pentingnya. Alika bergegas keluar dari ruangan Devan. Ruang kantor bagian luar terlihat sangat gelap begitu ia keluar. Buru-buru Alika menekan tombol lift menuju lantai dasar. Saat pintu lift terbuka, tiba-tiba seseorang keluar dari dalamnya dengan terburu-buru. Buff. Orang itu menabrak tubuh kecil Alika hingga membuat ia jatuh tersungkur. Alika, au. Alika mendongak dan mendapati Devan berdiri di hadapannya. Pak Devan. Alika, maaf Pak. Saya pikir tidak ada orang lagi di ruangan ini. Padahal Alika sendiri tahu bahwa Devan yang menabraknya duluan. Namun ia tahu bahwa posisinya selalu salah di mata Devan karena paras jelek itu. Devan langsung nyelonong pergi ke ruangannya tanpa berkata apa-apa lagi. Alika yang melihat sikap Devan berucap dalam hati. Ternyata begini rasanya menjadi orang jelek. Pantas saja banyak wanita melakukan operasi plastik. Ternyata jadi orang jelek memang tidak enak. Diantar pulang Devan. Devan kembali turun setelah mengambil file yang ketinggalan di atas meja kantor. Ia mulai melajukan mobilnya. Tetapi baru saja keluar dari area kantor. Devan melihat si culun Alika sedang berdiri di pinggir jalan seorang diri. Devan Megantara. Hei culun. Apa yang kau lakukan di sini? Devan membuka kaca mobilnya sedikit mendongak. Alika, saya sedang menunggu angkot. Pak, Devan Megantara. Angkot. Kening Devan berkerut. Alika. Iya angkot. Devan Megantara. Hahaha. Devan tertawa. Devan Megantara. Jam segini mana ada angkot lewat? Naiklah taksi. Dasar culun bodoh. Alika. Tidak apa. Saya mau menunggu saja. Devan Megantara. Sudah malam bodoh. Meskipun tidak ada yang melirik penampilanmu, setidaknya berjaga-jaga sedikit. Alika, tapi Pak, Alika menunduk malu. Ia sendiri juga tidak mau seperti itu. Devan Megantara, tapi apa? Alika, tapi uang saya tinggal 15.000. Uang segitu tidak cukup untuk membayar taksi. Devan berkata dalam hati. Bagaimana bisa ia membawa uang 15.000 di tengah malam begini? Alika yang mulai risih berkata lagi. Bapak duluan saja. Saya masih berharap ada angkot terakhir yang lewat. Pria itu kembali menyalakan mesin mobilnya. Devan Megantara naik. Alika diam tak merespon seperti orang linglung. Devan Megantara, kau tuli ya? Kalau ku bilang naik ya naik. Devan berteriak. Alika, maksudnya naik ke mobil Bapak? Bertanya untuk memastikan yang ia dengar tadi tidak salah. Devan Megantara, ya iyalah naik ke mobil. Memangnya kamu mau naik di atas tubuhku? Jangan mimpi. Cepat masuk. Aku tidak akan mengatakan 3 kali. Alika segera membuka pintu mobil Devan dan menutupnya kembali. Terima kasih banyak Pak. Devan Megantara. Di mana alamat rumahmu? Alika. Jalan Kenangan nomor 5. Kontrakan saya ada di belakang jalan raya. Jadi nanti biar saya masuk ke gang sendiri saja. Devan menoleh. Devan Megantara. Kau ngontrak? Alika. Iya Pak. Awalnya saya dan adik saya tinggal di rumah Bibi. Tapi semenjak saya lulus kuliah saya memutuskan untuk memulai hidup mandiri. Alika menjawab dengan senyuman. Jangan memaki dalam hati. Suasana terasa semakin canggung ketika Devan sibuk menyetir. Alika berbicara dalam hati sambil matanya sesekali melirik Devan. Pria ini memang pelit omong. Kah? Masa tidak ada basa-basinya sama sekali dari tadi? Devan Megantara.
Devan berdeham cukup keras. Alika, ada yang bisa saya bantu? Pak, Devan Megantara. Kali ini aku berdeham sungguhan. Bukan kode. Alika, oh, maaf. Suaranya sama dan saya tidak dapat membedakannya. Devan Megantara, kembali hening. Devan melirik ke samping saat matanya tak sengaja menangkap Alika yang sedang mencuri pandang kepadanya. Devan Megantara, kau sedang mengumpatiku dalam hati ya? Tebakan Devan benar 100%. Alika, tidak, Pak. Tentunya Alika langsung mengelak cari aman. Devan Megantara, tapi tadi aku melihatmu terus melirik ke arahku dengan perasaan marah. Alika, tidak Pak, saya tidak marah. Masa saya marah pada orang dermawan yang sudah mau mengantar saya pulang? Itu tidak mungkin. Devan Megantara, jago bicara rupanya kau. Alika, kenyataan Pak, Bapak sangat baik karena mau mengantarkan saya pulang. Anda seperti superhero, Pak. Sengaja memuji agar Devan terbang. Devan Megantara, makanya, jangan pulang larut malam. Siapa suruh wanita pulang selarut ini? Berbicara tanpa dosa, Alika. Ucapan Devan membuat Alika marah dan kembali mengumpat dalam hati. Kau yang membuatku pulang larut malam CEO gila. Sambil melirik sengit ke arah Devan. Devan menoleh. Devan Megantara, lagi-lagi kau berani menatapku dengan wajah aneh itu. Devan merinding geli saat memperhatikan tahi lalat buatan di pipi Alika. Alika, tidak Pak. Wajah saya memang sudah aneh abadi. Devan Megantara, awas saja jika kau berani memakiku dalam hati. Alika, tidak Pak. Saya mana berani. Alika tertunduk, pengin pipis. Di balik sifatnya yang sombong dan arogan, ternyata Devan masih memiliki sisi baik walau hanya secuil kuku hitam. Terbukti Devan rela membawa mobilnya melalui gang yang hanya cukup satu mobil hingga pria itu sampai di depan kontrakan sempit Alika. Devan Megantara, jadi ini tempat tinggalmu. Devan melirik tempat tidak layak itu melalui kaca jendela. Alika, iya Pak, di dalam ada adik saya yang baru menginjak bangku SD. Devan Megantara, kalau begitu turun. Kau berhutang budi padaku. Ingat, budiku harus kau bayar suatu hari nanti. Sontak Alika mengernyit bingung. Alika, maksudnya? Pak, Devan Megantara, kau ini bodoh atau apa? Bantuan mengantarkanmu pulang tidak gratis. Alika, lalu saya harus membalasnya dengan apa? Jika berupa materi saya yakin Bapak tidak mau. Devan menyeringai licik. Devan Megantara, aku tidak butuh itu. Alika, lalu apa yang Bapak butuhkan? Devan Megantara, besok akan kuberitahu. Alika, baik Pak, kalau begitu saya turun. Terima kasih sudah mau mengantar saya ke depan rumah. Alika membuka pintu lalu turun dari mobil. Namun tak lama kemudian Devan ikut turun juga. Devan Megantara, tunggu. Alika, iya. Alika menoleh ke belakang saat Devan menutup pintu mobilnya. Alika, ada apa Pak? Terkejut karena Devan ikut turun. Devan Megantara, bisakah aku meminjam toiletmu sebentar? Ia memalingkan wajahnya malu saat bicara. Tetapi Devan sudah tak tahan lagi karena kantong kemihnya terasa sangat penuh di bawah sana. Alika membola sedikit kaget. Ia takut sang adik belum tidur lantas terkejut melihat dandanannya yang aneh dan jelek itu. Bisa-bisa penyamaran Alika terbongkar kalau sampai hal itu terjadi. Alika Pak, maaf Pak. Bagaimana kalau Bapak pipis di semak-semak saja? Tolak Alika. Devan Megantara, kau berani menyarankan hal seperti itu padaku? Memangnya kau pikir aku apa? Alika, maaf Pak, tapi kamar mandi saya jelek. Memangnya tidak apa? Devan Megantara, tidak masalah. Aku sudah tidak tahan. Devan Megantara, sialan. Bagaimana bisa ia menyuruhku pipis di semak-semak? Batin Devan kesal.